jalani bersama gitu ya, bersama-sama nanti bisa saling memberikan masukan. Jadi masukan proposal Bapak Ibu tidak dari dosen saja, tetapi bisa dari teman sejawat ya. Oke, saya kira itu kita awali dengan baca basmalah bersama-sama ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik. Bapak Ibu, saya share share screen outline-nya. Nanti ketika Prof. Isti masuk, mungkin secara filosofisnya atau mungkin kebijakan-kebijakan yang ingin disampaikan Bu Isti, nanti biar Bu Isti yang menyampaikannya. Nah, ini Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu ini kan merupakan angkatan pertama ya, program doktor PGMI ya, angkatan pertama dan tentunya ini adalah mata kuliah seminar proposal yang pertama. Karena pertama dan perdana tentunya ya, mungkin masih banyak yang perlu kita evaluasi ya. Artinya nanti kami juga menunggu masukan dari Bapak Ibu semua. Nah, ini ada angkatan Bapak Ibu dibagi menjadi 4 kelas ya. Kelas A ini saya sama Ibu Dokter Bu Profesor Dr. Isti Ningsih ya. Kebetulan beliau minggu-minggu ini sangat sibuk ya. Warek Baru satu. ya kemarin minggu kemarin ya Lantik. dilantik hari Senin kalau nggak salah ya. Jadi wakil rektor ya habis pelantikan kemudian langsung pergi ziarah bareng-bareng dengan Pak Rektor ke makam Sunan Kalijaga ya seharian full. Habis itu kemudian hari berikutnya RKU. Saya juga mau ketemu beliau juga sulit ya menyesuaikan waktu beliau. Dan mudah-mudahan nanti malam ini bisa bergabung ya gitu. Kelas B ini Bu Prof. Dr. Sri Sumarni ini juga beliau baru saja untuk besok ya, besok itu pelepasan ya, pelepasan dekan. Ibu ini juga insya Allah Selasa besok juga sudah tidak menjabat dekan ya karena sudah pelepasan. Kemudian Bu Sinta ini dengan Bu Sinta Sekprodi, saya kurang tahu nanti ke depan Kaprodi Sekprodinya program dokter siapa, kita tunggu saja nanti ya. Kemudian yang kelas C ini Profesor Dr. Hajah Eri Munastiwi dan Bapak Dr. Agung Rohimawan. Nah, kebetulan di program dokter itu dosennya ada 5 ya, Hombis itu termasuk Bu Erni, semuanya sudah usianya sudah tidak bisa menjabat lagi. Usianya sudah di atas 60 ya, yang masih muda hanya saya ya. Bu Sinta ini bukan dosen Hombis sebetulnya. Beliau Hombisnya di S2 PGMI kemarin diminta untuk bisa bergabung jadi sekretaris prodi. Kemudian yang kelas D ini Prof. Dr. Haji Suyadi SAG MAG, ini beliau juga Kaprodi S2 PIAUD ya. Terus kemudian sama Bu Lulu ini baru saja bergabung di Homebase PGMI. Alhamdulillah kemarin baru saja sudah wisuda S3 ya, S3-nya sudah lulus. Beliau S2 S2-nya dari UGM dan UNJ ya. Beliau konsentrasi matematika nanti untuk membersamai kelas D. Nah, kebetulan Bapak Ibu ini di kelas A ya. Mudah-mudahan nanti kita selalu kompak ya. Dan kami berharap Bapak Ibu nanti bisa berdiskusi karena saya selama ini dari awal saya jadi dosen sampai sekarang itu selalu menganggap mahasiswa itu sahabat saya itu. Dulu itu sahabat Bapak Ibu. Zaman Rasulullah itu adanya sahabat. Masya Allah. Tilmidun siswa itu baru sekarang ini. Betul atau tidak Pak Ibad ya? Betul gitu. Betul Tilmidun dengan itu. mahasiswa itu loh kalau di luar negeri Bapak Ibu mahasiswa dengan dosen itu eh, secara keilmuan itu saling sharing ya, saling sharing, saling berdiskusi itu kalau di luar negeri ya. Nah, zaman Rasulullah begitu, sahabat-sahabat Nabi, sahabat-sahabat Rasulullah itu ya muridnya Nabi kan gitu. Ya kan? Oke. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ya, Khulafaur Rasyidin semuanya itu adalah muridnya Rasulullah itu. Tapi yang Mer- Mertua pun sahabat juga jadi ini, Pak.
mertua juga jadi sahabat. Ya, waktu itu Wah, ini gurunya beneran ya Rasulullah. mertua mantu bisa jadi sahabat ini. Wah, ini Ya. ini luar biasa menurut beliau memang. Masya Allah. Dan itu gini Pak Ibad, dari awal saya memang menanamkan itu bahwa mahasiswa-mahasiswa yang saya ampu, baik S1, S2, dan S3 pun semua saya anggap sahabat saya. Artinya kita kalau masalah ilmu saling berbagi, saling sharing gitu ya. Jadi tidak kan umumnya itu kan ada hubungan yang seolah-olah hierarkis itu ya antara dosen dengan mahasiswa. Umumnya begitu, tapi kalau saya tidak ada yang hubungan hierarkis ya, tetap ada yang horizontal juga. Baik, pada prinsipnya bahwa seminar proposal disertasi mata kuliah ini prinsipnya ada 5 yang harus dikerjakan. Yang pertama adalah mahasiswa harus menyelesaikan pendahuluan ya. Pendahuluan baik itu isinya latar belakang, rumusan, tujuan, ya, manfaat penelitian dan seterusnya ini harus sudah selesai ya, harus bisa diselesaikan. Nah, kemudian Bapak Ibu nanti akan melakukan kerja mandiri ya. Nanti tentunya nanti kita agendakan juga tatap muka secara online ya. Kemudian yang kedua ini ada tinjauan pustaka. Nah, mungkin mata kuliah AW ya, rating akademik itu nanti lebih banyak ke sini ya. Nomor 2 itu sebetulnya penguasaan kajian teori itu. Kemudian yang ketiga itu metodologi penelitian. Ya. Ini ada desain penelitiannya, populasi sampel, instrumen penelitian, prosedur pengumpulan data, dan teknik analisis data. Kemudian yang berikutnya yang keempat, ini jadwal penelitian. Bapak Ibu harus bisa merancang timeline ya. Timeline penelitian. Mudah-mudahan Bapak nanti bisa tepat waktu 3 tahun. Syukur-syukur belum 3 tahun sudah lulus dok. Amin. Ya, itu Bapak Ibu ya. Nanti kita bantulah semaksimal mungkin. Saya optimis dengan angkatan pertama ini. Kalau dengar-dengar cerita dari Bapak Ibu dosen itu ya. Kalau dibandingkan angkatan kedua ya, apalagi yang ketiga ini, optimisnya angkatan pertama ini luar biasa sekali ya kalau kuliah itu. Ini saya cuma dengar-dengar dari teman-teman yang ngajar itu. Ini Pak Idbat dan Bu Rita dan kawan-kawan ini luar biasa kalau kuliah itu ya. Ramai ya diskusinya lumayan. Ya, Optimis dulu, Prof. ya Optimis optimis dulu. dulu. Gitu. Masalah nanti prosesnya, mudah-mudahan dipermudah. Begitu, Prof. Ya, amin. Ya, itu Bapak Ibu nanti referensi. Ini Bapak Ibu sudah eh, sebelum saya lanjutkan, Bapak Ibu sudah komunikasikan dan promotor sama co-promotor. Yang untuk yang terakhir kali yang untuk dipastikan ke seminar proposal belum, Pak. Tapi Oke, kemarin yang untuk mata kuliah academic writing ada saya hubungi gitu. oke. Saya di semester kemarin sampun ke promotornya, cuman ke co-promotornya masih belum karena masih sungkan ke Prof. Isti, masih belum. Kami Kebalik kita Cak, kakak ke promotor dulu, ke promotornya belum, segan kali. Oke, mudah-mudahan nanti segera komunikasi dengan promotor dan co-promotor. Iya, Baik, insya Allah, Pak. Bapak Ibu yang saya hormati, ini teknis perkuliahan. Ini kebetulan Ibu Prof. Warek, Isti iya. sudah Warek. hadir bersama kita. Mama sudah hilang. Mama Iya, jadi udah warek sudah hilang Mama sekarang. kami. Mamanya sudah jadi warek. Bu, moga Bu berkenan untuk menyapa teman-teman mahasiswa ini dan memberikan motivasi Bu. Moga Oke. kami Tapi persilakan. nanti ini yang teknis perkuliahan Pak Sigit yang menjelasin nggih? Siap Ibu. Saya tutup dulu ya Bu Zihat. Enggak apa-apalah. Wah, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah bisa berjumpa malam ini untuk mata kuliah seminar proposal. Betulkah di kita hanya 4 mahasiswa? 6 Bu Prof. 6 Bu Prof. Ini tadi yang 2 udah kakak hubungi tapi belum ngangkat. Mungkin biasa apa Mauludin itu masih ngajar Bu Prof. Oh, malam-malam ngajar. Iya. Oke. Agus Terus Rian itu lagi karantina borang itu Bu Prof. walah, mau akreditasi itu ya. Iya. Baik, begini, untuk mata kuliah seminar proposal ini 2 SKS. 2 SKS. Nah, sehingga kita kalau 2 SKS itu pertemuannya ada 14 kali plus 2, jadi 16 kali begitu pertemuannya. Nah, idealnya ketika kita akan menyusun proposal untuk disertasi, itu ketika mata kuliah academic writing selesai. Gitu, idealnya. Ya. Jadi academic writing yang produknya adalah sebuah paper, itu paper bisa digunakan untuk referensi untuk mata kuliah seminar proposal ini. Idealnya seperti itu. Tetapi bila kita linier, academic writing selesai, baru mulai seminar proposal, saya kira itu terlalu lama dan bisa-bisa nanti seminar proposal tidak selesai. Oleh karenanya kita berjalan paralel untuk academic writing terus dilakukan. Kemudian untuk seminar proposal ini sudah kita mulai susun proposal, begitu. Ya. Nah, kemudian kita berharap untuk dari sisi waktu, seminar proposal ini nanti dilakukan di akhir pertemuan mata kuliah seminar proposal ini. Seperti halnya mata kuliah academic writing nanti diakhiri dengan apa itu ujian kompre. Nah, mata kuliah seminar proposal ini adik kakak menyusun proposal, kemudian nanti siap diuji seminarkan, mengambil seminar proposal. Jadi nanti seminar proposal akan selesai juga di semester 3 ini, begitu. Nah, seminar proposal selesai di semester 3, kemudian semester 4 mulai pengambilan data. Mulai untuk riset, begitu semester 4. Nah, kemudian semester 5 seperti yang kita jadwalkan, semester 5 ini nanti di dalamnya ada ujian hasil begitu. Kemudian semester 6, begitu masuk semester 6 nanti bisa untuk ujian disertasi, begitu kakak adik ya. Nah, oleh karenanya saya dengan Pak Sigit saya kira mengikuti saja, fleksibel. Fleksibelnya itu begini, masalah waktu, terutama masalah waktu. Kita atur bersama apakah nanti setiap tahapan dari kita menentukan judul, kemudian latar belakang untuk riset, tujuan riset, rumusan masalah, itu apakah setahap-setahap gitu kita lakukan, kemudian disitulah kita nanti betulkan dan sampai memperoleh ACC, kemudian setelah itu daftar untuk seminar proposal. Nah, teknisnya bagaimana? Saya mengikuti saja dari kesepakatan kita bersama. Mungkin Pak Sigit nanti bisa sampaikan agenda teknis perkuliahannya, tetapi seandainya dirasa itu dirasa kurang sesuai dengan kondisi kakak adik, nanti bisa kita revisi begitu. Nah, yang perlu kita sepakati mungkin begini. Ini kan jelas produknya adalah proposal yang di ACC begitu. Dan kalau sudah ACC kemudian untuk di ujian seminar proposal istilahnya ya, bukan ujian atau seminar proposal gitu yang siap untuk pengambilan data untuk penelitian. Apakah teknisnya? Setiap ketemu dari 6 mahasiswa itu mungkin 3 mahasiswa atau sekaligus 6 mahasiswa itu presentasi dari judul dan seterusnya. Atau
kita selesaikan selesaikan 1-2 mahasiswa, diselesaikan sampai tuntas. Kemudian kita ACC, baru kemudian lagi masuk ke mahasiswa yang berikutnya, kakak adik yang berikutnya. Seperti itu. Jadi misalnya saja untuk pertemuan 1-2 misalnya, itu nanti menyelesaikan punyanya Kak Rita. Kemudian Kak Rita selesai sampai dengan di ACC, atau misalnya punya Kak Rita dipresentasikan utuh seminar, utuh proposalnya, kemudian kita beri masukan, nanti yang kedua atau ketiga Kak Rita presentasi lagi, begitu, sehingga sampai memperoleh ACC. Itu pola yang kedua. Pola yang ketiga, setiap kali pertemuan kakak adik presentasi per tahapan begitu, judul dan latar belakang, kemudian rumusan masalah, kemudian apa namanya, tujuan penelitian, apakah gitu. Nah, jadi ada 3 pola yang bisa kita pilih, nanti disepakati bersama mana yang kakak adik ingin lakukan, pola yang mana begitu yang enak bagi kakak adik gitu. Nah, kalau misalnya di pertemuan yang berikutnya itu misalnya proposalnya punya adik Fikri dulu, presentasi utuh, kemudian nanti kita kupas bersama-sama. Nah, berikutnya Dek Fikri mengedit gitu. Nah, pertemuan berikutnya punya Kak Rita. Nah, Kak Rita juga mendapatkan masukan, berikutnya punyanya Kak Elsie. Seperti apalah pokoknya saya dengan Mas Sigit mengikuti. Yang penting adalah kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang kita tulis, karena ini nanti menjadi karya kita yang berargumentasi, yang bertanggung jawab atas konten dari proposal ini adalah kita, dan harapannya memang proposal ini sebagai pedoman nanti untuk melakukan riset ke depannya. Saya kira itu ya untuk pengantar dari saya. Kemudian bukan harga mati, kalau dulu sudah menyampaikan judul-judul ketika seleksi masuk, dan ketika diulang lagi ditanya Bu Sinta apakah akan ada perbaikan, silahkan untuk nanti kita menentukan promotor dan kopromotor begitu. Nah, itu maksud saya adalah bisa, bukan harga mati, bisa dirubah lagi, kita fixkan pada saat kita melakukan seminar proposal ini. Begitu ya kakak adik. Silakan Pak Sigit mau melanjutkan atau mungkin langsung ada pertanyaan. Kembali Pak Sigit, monggo. Terima kasih Ibu Prof. Destiningse ya. Bapak Ibu, nampaknya tadi ada beberapa pola yang ditawarkan Ibu ya. Apakah nanti setiap mahasiswa itu presentasi seluruhnya dulu ya. Saya kira ini semuanya perlu diidentifikasi Ibu. Oke. Identifikasi dulu setiap mahasiswa, misalnya Pak Ibat ini apakah sudah selesai belum untuk proposalnya, komunikasinya sampai di mana dengan promotor dan kopromotor. Itu pola yang pertama ya. Nanti pola yang kedua, nanti kita ikuti outline yang sudah di-share ke grup. Artinya kalau kita mengikuti pola itu, nanti tiap mahasiswa maju tapi panel nanti mendapat masukan dari teman-teman teman sejawat, saya kira itu. Nah, monggo nanti kami membutuhkan waktu, Kak Rita nanti silakan bisa berdiskusi dengan teman-temannya. Nanti yang dipilih yang seperti apa, apakah maju gelondongan sudah full ya, satu-satu kita dampingi ya, atau nanti kita ikuti sesuai timeline itu yang ada yang sudah di-share itu. Kalau Kak Rita, mohon maaf ini Kak Rita saya identifikasi dulu. Kak Rita sudah full nulis dari bab 1 sampai bab 3. Belum Prof, karena apa ya Prof, kemarin menyesuaikan kembali dengan artikel yang mau dipublish gitu kan Prof.
Jadi Iya. ada perubahan sedikit, Prof. Kebetulan kan kemarin ada juga lagi nih yang drafting dari Warek 1 itu tentang rumpun ilmu, ranting ilmu. Jadi difokuskan lagi ke situ sehingga sekarang fokusnya ke media pembelajaran dan literasinya. Kalau kemarin diskusinya sains dan numerasi, nanti mau diskusi lagi Prof tentang literasinya itu gimana. Tapi sudah disiapkan draftnya ya dari Sudah. Yang udah pasti Prof, rumusan masalah sama tujuan udah selesai. Latar belakang belum. ya. eh, Karita sudah ya, draftnya sudah siap. KLC, silakan KLC. Iya, Prof. Kemarin sudah semester lalu sudah menghubungi Prof. Sukiman, cuman belum mendapat balasan kembali, dan dari kopromotornya Pak Dr. Iksan itu beliau mengikuti dari Prof. Sukiman ya, Pak Sigit, untuk disertasi ya, proposal disertasi yang saya ajukan untuk mendapatkan revisi. Cuman dari Prof. Sukimannya belum merespon kembali. Oke. Tapi draftnya sudah siap, J. Sudah, tapi belum full selesai begitu, Ya, Pak Sigit. by Belum. proses lah, nanti by proses lah ya. Kata Prof Sugiono, kalau rumusan masalah udah terbuat itu udah 50%. Iya betul. Ya, masalahnya Prof Sugiono nggak hadir ini, Rita. Masalahnya Prof Sugiono nggak ada. Nggak Membahagiakan diri loh, Cak. menghibur diri ya, betul. Sampai proposal bab 3 itu 60% sudah selesai kata Prof. Iya. Sugiono. Kalau bagi saya penutup itu selesai sudah, Pak. Ya. Pak Ibad, gimana Pak Ibad Ini progresnya? kencang ini, Pak. Oke, insya Allah sampun kalau proposalnya, cuman masih belum tuntas, termasuk belum kami aturkan ke Prof Isti selaku promotor kami. Oke, Prof Isti, ngapunten Prof Isti. Belum sempat menghubungi jenengan. Jadi nanti begini Pak Sigit, seperti kasusnya KLC, Prof. Sukiman dan Pak Dr. Ihsan. Jadi nanti sembari dalam perjalanan ini yang meng-ACC untuk maju ke ujian proposal itu kan nanti unsurnya dari prodi, kemudian dari dosen mata kuliah seminar proposal kan gitu ya. Nah, sudah ACC barulah ujian seminar proposal menghadirkan promotor dan kopromotor. Nah, dalam perjalanan ini nanti ketika sudah sampai kepada katakanlah kita pertemuannya sudah masuk pertemuan ke-5, 6 gitu, langsung saya bantu untuk ketemu dengan promotornya dan kopromotornya. Saya bantu, saya komunikasikan. Seperti KLC nanti saya sampaikan ke Prof. Sukiman. Prof. Sukiman ini promotornya penjenengan, Mbak Elsi sekarang sedang melakukan penyusunan naskah untuk proposalnya. Mata kuliahnya saya yang menghandle. Sembari nanti seperti itu. So, kami tidak hanya mendampingi dari sisi konten akademiknya, tetapi kita juga membantu dari kelancaran komunikasi dengan promotor dan kopromotornya. Begitu. Kembali Pak Sigit. Oh, baik, kami lanjutkan. Pak Fikri. Pak Sigit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Bu Isti Warek 1 ini. Untuk perkembangan dari rencana draft proposal yang saya buat, alhamdulillah ini untuk kopromotor dan juga promotor sudah sempat ketemu, sama kopromotor sama Pak Sigit baru sekali Pak Sigit ketemu dengan. Kemudian untuk promotor saya itu Pak Prof Imam Mahali, alhamdulillah sudah ketemu sama beliau 2 kali. Jadi yang saya temui pertama kali itu Pak Sigit selaku promotor itu untuk konsultasi judul awalnya. Kemudian saya teruskan kepada Pak Imam. Alhamdulillah diskusi dengan Pak Imam itu untuk judul garis besarnya sudah menyetujui. Kemudian disuruh melanjutkan untuk ke literatur review.
Jadi sembari berjalan di perkuliahan ini nanti dalam waktu dekat disuruh menemui promotor lagi, begitu perkembangannya Pak Sigit dan juga Bu Isti. Jadi insya Allah nanti akan segera ketemu Pak Sigit juga untuk ini sedikit lagi draft proposal insya Allah saya selesaikan begitu Pak Sigit. Ya, Luar terima kasih. biasa, Mas Fahmi. Pak Fikri luar biasa memang. Insya Allah. Anaknya Ada Pak progres ya. Sigit. Anaknya Pak Sigit. Mohon bimbingannya Pak Sigit. Iya. Betul ini Pak Fikri semangat Wah. sekali Ibu. Semangat itu Pak Fikri. Iya, dari Kudus itu berangkat itu dari Kalau Kudus. saya kan anaknya Prof Isti, gimana Prof Isti? Ya, jadi dua orang dulu ini yang diseminarkan. Alhamdulillah bersyukur. Punya Pak Noribat sudah dibiayai oleh Lita Bima. Iya, tahun ini Bu Prof tahun ini 75 juta lagi dia Bu Prof. Makanya jadi sudah selesai gitu, udah selesai di tangannya Lita Bimas itu. Dan kalau sempat selesai yang di UIN terlalu deh 75 juta. Gaspol Doanya aja selesai. dengar itu Prof, doanya aja dengar semua Prof. Oke. Yuk lanjut Pak Sigit. Oke, ya ini Pak Rian Aktori. Pak Rian Aktori gimana draft proposalnya sudah jadi Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana gitu? Ya, Saya borangnya udah jadi ya. enggak, kalau untuk tema disertasi, kalau untuk terkait tema itu insya Allah udah final gitu. Insya Allah udah final. Cuman memang sejauh ini saya secara pribadi memang belum menghubungi Prof Sangkut sebagai promotor dan juga Prof siapa satu lagi Pak Dr. Agung apa Pak? Saya juga lupa. Memang belum sama sekali tak hubungi karena memang ya ini rencana memang kalau mau boleh curhat sedikit targetnya kan Prof kami lagi memperjuangkan borang mau submit bulan 11 ini kan. Jadi dibilang nggak memprioritaskan proposal disertasi salah. Tapi memprioritaskan borang juga nanti salah. Tapi insya Allah kalau tema disertasi insya Allah udah final. Memang bakal fokus ke tentang seperti yang tak sampaikan sama Prof Isti di pertemuan mata kuliah semester kemarin kan bakal fokusnya di PRB kan pengurangan risiko bencana. Temanya insya Allah final bakal ke R&D. Tapi kalau drafting proposal hari ini mau tak bilang nanti 10% atau 20% nanti salah juga nih Pak. Memang sejak semester kemarin belum tak eksekusi lagi gitu loh Pak. Luar binasa. Ini aja baru pulang saya Pak. Kalian di sana jadi kaprodi Pak ya? Enggak Pak, betul Pak. Makanya kemarin waktu pelatihan OBE yang Jogja itu saya nggak berangkat, tak kirim Ibu Yosi aja kan Pak. Sekalian. Memang kemarin niatnya saya mau berangkat mau sowan ke promotor. Tapi memang sampai hari ini belum tahu hubungi karena versi saya agak kurang sopan kan loh Pak. Nek misalnya cuman via online kan. Tapi kan insya Allah tak sowan, tapi insya Allah habis submit lah. Habis submit bulan 11. Baik Pak Rian Aktori nanti bisa didiskusikan dengan Kak Rita ya. Tapi secara prinsip sudah kita tangkap poinnya ya draftnya. Baik Bapak Ibu kita ke teknis perkuliahan. Mohon izin ini saya tidak dari pertemuan pertama langsung dari terakhir saja ya. Diawali dengan yang terakhir. Diawali dengan yang terakhir. Bapak Ibu, catatan penting dalam perkuliahan ini yang pertama adalah penyusunan proposal disertasi dan dari beberapa identifikasi tadi, alhamdulillah kelas ini nampaknya hampir 99% sudah punya draft proposalnya. Ada permasalahan di komunikasi dengan promotor dan kopromotor. Nah, perlu diketahui bahwa nanti Bapak Ibu diharapkan mulai semester ini ya kami berharap Bapak Ibu sudah berkomunikasi ya dengan kopromotor dan promotor ya. Mudah-mudahan di semester ini sudah mulai berkomunikasi ya. Nah, dosen pengampu seminar proposal disertasi ini tugasnya ya saya sama Ibu Prof Isti ini memonitor gitu sebetulnya ya, memonitor dan mungkin nanti bisa juga membimbing, memberikan masukan terhadap proposal disertasi. Jadi Bapak Ibu nanti selain mendapatkan masukan dari promotor dan kopromotor melalui mata kuliah ini,
kami nanti juga ikut memberikan masukan dan saran ya. Mudah-mudahan nanti masukan dan saran dari kami bisa memperkuat itu ya dengan promotor co-promotor ya. Kami harapannya begitu. Dan tentunya ya dengan semangat ini ya di kelas ini ya semuanya bisa apa ya mempertajam apa yang kita tulis gitu ya. Tidak justru malah melebar. Ini masukan promotor dengan dosen seminar proposal berbeda itu ya. Mudah-mudahan nanti bisa tambah menajam, tidak malah justru nanti malah keluar real gitu ya. Baik, berikutnya yang ketiga, ini dosen pengampu seminar proposal disertasi akan menjadi tim penguji ya. Nanti dosen-dosen yang sudah saya sebutkan tadi di kelas ABCD itu akan menjadi tim penguji juga dalam ujian proposal disertasi. Tadi sudah disampaikan Ibu bahwa proposal disertasi ujiannya ini setelah ujian kompre ya Bapak Ibu. Jadi nanti ujian kompre terus ujian proposal disertasi. Nah ini Bapak Ibu catatan penting. Artinya apa? Bahwa nanti sesuai kalender akademik bahwa terakhir perkuliahan di semester ini itu 31 Desember ya. September ini mau habis kan. Jadi masih ada Oktober, November, Desember. Masih ada 3 bulan ini Bapak Ibu silahkan atau adik kakak lah ya. Kesannya kalau adik kakak lebih sahabat itu ya. Adik kakak ini diharapkan sudah finish ya, sudah clear baik proposal maupun instrumennya ya. Sudah disusun ya proposal dan instrumennya, alat ukurnya. Kemudian mahasiswa dapat persetujuan dari promotor dan promotor sehingga mulai sekarang lah ya Bapak Ibu harus sudah mulai menjalin komunikasi ya mulai dari sekarang sehingga nanti harapannya 3 bulan ke depan 3 bulan lebih sedikit lah ya bisa selesai bisa di ACC oleh promotor dan co-promotor untuk diujikan. Kemudian berikutnya mahasiswa menyelesaikan administrasi pendaftaran ujian proposal disertasi. Nampaknya nanti Bapak Ibu perlu daftar ini secara administrasi daftar ujian proposal disertasi. Nah mungkin salah satu syarat daftar ujian itu harus sudah ACC, promotor, dan co-promotor. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Prof. Istiningsih, nanti kami akan berupaya, ya jika ada kesulitan komunikasi kita akan membantu gitu. Ya, sifatnya yang membantu untuk menghubungkan promotor dan co-promotor itu. Yang terakhir, mahasiswa melaksanakan ujian proposal disertasi dengan tim penguji. Ya, pengujinya ini adalah dosen-dosen yang mendampingi pada mata kuliah seminar proposal. Ini prinsipnya Bapak Ibu, jadi produk atau outcome OB ya, outcome based education dari perkuliahan ini adalah seperti ini ya. Nah, masalah proses tadi sudah ditawarkan oleh Ibu Prof. Istiningsih. Nanti silahkan Kak Rita, Kak Ibat ya dan teman-teman silahkan berdiskusi. Ya, kalau sesuai dengan teknis perkuliahan ini presentasi satu-satu ya secara bertahap ya misalnya pendahuluan ya misalnya Kak Rita nanti presentasi pendahuluan nanti dapat masukan dari Kak Ibat dan teman-temannya dan dari kami itu kemudian kerja mandiri lagi revisi kemudian meneruskan langkah berikutnya tinjauan pustaka, kajian literatur, kerangka teoritis dan seterusnya. Jadi satu-satu itu yang pertama kan. Nah, apakah sesuai outline seperti ini ataukah nanti kami mendampingi langsung misalnya Kak Rita dari apa pendahuluan sampai mana tadi metodologi penelitian ya disesuaikan dengan desainnya seperti ini satu-satu nanti dapat masukan dari kawan-kawan ya. Atau bagaimana monggo nanti silakan disepakati bersama lah intinya begitu. Iya Pak. Ya, Oke. mungkin Nanti kami ada yang diskusi lagi. mau disampaikan oleh dari mahasiswa monggo silakan. Oke. Saya dulu Pak Karita ya. Iya, Oke. silakan Cak. Oke, yang pertama terima kasih atas apa yang disampaikan oleh Prof. Uti dan juga Pak Sigit. Barangkali yang ingin saya tanyakan berkenaan dengan yang tadi untuk teknis dalam
pendaftarannya, administrasi, kemudian juga ketika ujian seminar, apakah itu dilakukan secara by online atau gimana? Itu yang ingin saya tanyakan. Karena kan nanti berkenaan dengan administrasi, karena kan kalau misalkan proposalnya sudah siap uji, apakah kita harus ke Jogja begitu, atau cukup untuk kita menyetorkan ke pembimbing, kemudian nanti dapat ACC, atau bagaimana kira-kira teknis kalau misalkan itu dilakukan secara online. Kemudian ketika ujian pun juga demikian, apakah bisa dilakukan secara online juga, daring juga. Kemudian berkenaan dengan teknis perkuliahan, kalau misalkan Kak Rita satu pertemuan hari Senin misalkan, itu Kak Rita full selama 1 hari, selama mulai dari pendahuluan sampai metodologi ataupun sampai selesai begitu. Mungkin ini bisa dipertimbangkan sama teman-teman, karena nanti kalau misalkan Kak Rita nggak bisa, itu kan berarti kosong gitu loh. Kalau misalkan satu persatu dari latar belakang saja Kak Rita, kemudian saya juga latar belakang, Mas Fikri latar belakang. Nah itu kan kalau misalkan satu orang nggak bisa, ada kendala apa, kan perkuliahan tetap jalan begitu kira-kira. Itu dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kakak sepakat sih Cak Ibat begitu aja. Jadi jangan satu orang Pak fokusnya. Karena di academic writing kami malam kemarin saya 1 jam bersama Prof. Naimah Pak. Jadi orang ini marah semua. Bukannya Kak Rita itu nggak bisa kalau misalkan full satu selesai gitu, bukannya Kak Rita, insya Allah saya bisa, insya Allah Kak Rita itu bisa. Sudah selesai Kak Rita. Cuman khawatir Kak Rita nggak bisa gitu loh maksudnya. Ini kita aja Pak, per subnya aja. Jadi setorkan latar belakang dulu, nanti dikoreksi sama-sama gitu Pak. Oh gitu. Iya. Baik, terima kasih Kak Rita, Kak Ibat. Yang pertama ingin saya jawab adalah proses konsultasi ke co-promotor dan promotor, monggo silahkan. Ini tidak ada intervensi, silahkan nanti nyamannya seperti apa, apakah bisa online, ataukah seperti Pak Fikri kemarin dari Kudus itu, pagi ketemu saya terus pulang lagi ke Kudus, padahal lumayan jauh, Jogja Kudus itu. Mau offline ya silahkan, itu nanti silahkan nanti dikomunikasikan dengan promotor dan co-promotor. Nah, kalau untuk masalah ujiannya, apakah online atau offline, nah ini monggo Ibu Prof. Istiningsi nanti teknis ujian seminar proposal ini seperti apa, apakah nanti diselenggarakan secara online atau mungkin harus datang kampus secara offline, monggo Ibu. Baik, sebenarnya karena kita sudah ada semacam ya tidak ada perjanjian hitam di atas putih, tetapi prinsipnya dari prodi itu mengakomodir yang diinginkan oleh mahasiswa. Kita sangat memaklumi, memahami bagaimana kondisi mahasiswa. Nah, terkait dengan ujian dan pembimbingan, kita sebenarnya sudah sampaikan juga bahwa ini adalah kuliah saja online. Lah, apalagi pembimbingan gitu dilakukan secara, kalau mahasiswa bisa datang seperti Dek Fikri ke Kang Kudus gitu, ketemu sama Pak Sigit, ya Mas Jawa Tengah ke Jogja nggak jauh. Nah, tapi nanti kalau seperti KLC dari Lampung, kemudian harus ke Jogja, itu saya kira juga menjadi masalah. Sehingga tidak ada yang mengatur harus ketemu tatap muka, dan juga sebaliknya begitu. Itu saat nanti pembimbingan. Nah, di dalam pembimbingan itu sebenarnya saya sudah bilang ke PT IPD, bahkan tadi itu rapat pimpinan secara umum RKU gitu. Saya ketemu PT IPD, tolong dah PT IPD Mas Taufik, Pak Taufik itu tolong ditambahi template di sistem akademik SIA UIN Sunan Kalijaga Jogja. Mahasiswa akan memanfaatkan SIA. Nanti pembimbingannya itu semuanya tercatat di template yang segera dibuat saja. Kalau yang ada di dalam SIA itu kan pelaksanaan seminar proposal, baru nanti ada revisi. Nah, pendampingannya atau pembimbingannya itu setelah. Nah, yang kita minta tambahan ini sebelum semuanya,
ketika sebelum seminar proposal itu ada pendampingan dari promotor dan kopromotor. Kemudian ujian seminar proposal, setelah itu diperbaiki, itu juga masuk ke sistem. Tapi kalau memang itu tidak segera dieksekusi oleh PT IPD, kakak adik nanti bisa membuat logbook sendiri yang belum di sistem, dicatat saja sendiri manual di dalam laptopnya. Pertemuan pertama tanggal sekian, kemudian apa yang dibicarakan. Kemudian di situ dihadiri oleh siapa, promotor atau kompromotor. Sementara buat logbook sendiri dulu. Ya, kalau memang sudah jadi, jadi ini sebuah evidence atau bukti ketika nanti dengan promotor kopromotor, nih kami sudah ketemu promotor kopromotor, nih kan begitu. Ini catatannya, ini logbooknya, ini adalah apa namanya ya catatan itu semua sudah terrecord secara manual. Lakukan itu saja dulu. Nah kemudian terkait dengan ujian. Ujian itu juga kita mengikuti kondisi mahasiswa. Kalau memang besok Mbak Elsie mau ke Jogja saat ujian, silahkan saja. Tapi seandainya Mbak Elsie menginginkan menggunakan Zoom, ya Zoom saja. Begitu. Itu tidak dimasalahkan. Tidak dimasalahkan apakah secara online Zoom atau mau luring, itu tidak dimasalahkan. Begitu ya, jadi tidak akan menjadi masalah kalau sampai ada pembimbing yang mengatakan bahwa saya Mbak mau kalau ini seminar ini proposal ini dilakukan secara online, saya ingin ketemu, ya sudah kalau begitu yang kita copot pembimbingnya saja, bukan copot mahasiswanya. Warek 1 yang Warek 1, Mama amanah Warek 1. Tenang, Mama kita ada di Warek 1. Mama kita sudah Warek 1. Jadi aman sudah. Kalau Warek 1 yang berbicara. Iya. Siapa yang menolak? Tapi kayaknya biar lebih keren memang offline lah, biar lebih menantang kan. Rian. Dia kan cuma mau foto-foto saja untuk kenang-kenangan gitu ya. Iya, kasihan. Proposalnya saya gitu ya. Padahal punya adik Rian ini baru judulnya aja belum jelas. Iya, sudah berani nantang mau datang ke Jogja. Kalau mau datang ke Jogja, tapi keinginannya itu kalau datang ke Jogja itu tidak diremek gitu loh sama pemimpin promotornya. Iya, betul Prof. Ya saya kira tadi kalau pertanyaannya bagaimana nanti ujiannya, tetap kita akan mengakomodir kondisi mahasiswa. Kalau kondisi mahasiswa memang online, kalau mau offline ya offline begitu. Ya, saya kira begitu yang apa namanya ya yang pelaksanaan ujiannya seminar proposal begitu. Begitu juga nantinya ketika ujian disertasi itu saya kira juga mahasiswa bila mau dari jarak jauh, oke, kemudian tapi ini yang tertutup ya, yang terbuka coba nanti kita pikirkan lagi. Tetapi justru kalau nanti secara online itu dosen kan syaratnya itu S3 harus ada dosen dari luar UIN Jogja. Lah kalau dari luar UIN Jogja pengujinya itu tidak datang di Jogja, sebenarnya dari sisi finansial efisien bagi UIN Sunan Kalijaga Jogja karena tidak membelikan tiket pesawat kan begitu. Nah, saya kira yang itu sudah berkali-kali kami sampaikan. Bapak Rektor yang baru ini malah lebih bagus lagi, yang didukung oleh Bapak WR2, itu ada istilah kuliah perpanjangan. Kuliah perpanjangan itu artinya di malam hari. S1, S2 pun bisa kalau memang kondisinya tidak memungkinkan di pagi, maka ada kuliah perpanjangan di malam hari begitu. Jadi fleksibel ya Bu Prof? Fleksibel. Ya Allah. Ya gitu. Tapi kalau Mas Rian itu saya nggak tahu orientasinya mengapa senang beda bro orientasinya beda bro. Ya beda orientasi itu. Ya dari lainnya juga bisa itu bro. Ya jadi dia kayaknya akan mengandalkan senyumnya saja di depan penguji kayaknya. Sepertinya begitu bro. Pertanyaan akan dijawab dengan senyuman kayaknya gitu. Senyuman. Gitu. Nah kayaknya ada nada-nada bau-bau begitu deh. Karena sampai sekarang judulnya kalau sampai ya resikonya Kak Rian, Dek Rian. Kalau tadi usulan dari teman-teman itu adalah
per bagian gitu. Jadi waktu tidak dimonopoli oleh 1-2 mahasiswa, jadi per bagian. Berarti ya Kak Rian sesibuk apapun tetap pada bagian itu ready untuk presentasi untuk kita beri masukan. Gitu Terus. resikonya ya. Jangan Jadi mikir nanti borang terus Mas Rian. ya tangan kanan borang, tangan kiri disertasi begitu Goreng jalan ya. keduanya. Ya. Pokoknya kalau orang Aceh bilang Bu Prof Rian itu biarpun melabuh, melungkop, dia tetap presentasi Bu Prof. Oh gitu. Biarpun Walaupun nanti presentasi mata kuliah lain temanya sama, isinya beda lagi. Itulah Mas Rian. atau mungkin satu tugas gitu diklaim untuk beberapa distorkan untuk beberapa mata kuliah gitu. Insya Allah seperti itu, Prof. Kelasnya kami Insya Allah dari dulu begitu, Prof. Nah, Satu tema untuk semuanya, Prof. Dan itu, satu judul itu yang sudah menurut Prof. Naimah sudah shocking judulnya. Shocking. Sampai ke beberapa mata kuliah itu kayaknya. Yang penting topik centernya berbeda tiap tema itu, topik center. Gitu ya. Ya, pokoknya kita semangat. Mungkin pembagian waktunya Pak Rian. Pak Rian kan untuk borang tidak dikerjakan sendiri deh. Nanti kan bisa dikerjakan oleh timnya toh, tidak harus Kaprodinya sendiri gitu. Bahkan disertasinya itu asal di dalam otak kita ada bisa itu mungkin diketikkan dibantu oleh anak-anak yang mahasiswa yang bisa ngetik dengan bagus, bisa menangkap pikiran kita itu juga nggak apa-apa. Asal nanti Kak Rian bisa mempertanggungjawabkan, bisa berargumentasi gitu. Jangan sampai di depan ujian nanti ini yang membuat adalah bestiku, jangan begitu gitu. Tapi saya kira tidak apa-apa kalau memang waktunya terbatas, nanti dibantu asal tahu persis apa yang dituliskan, yang ketik biar orang-orang saja, kemudian mampu berargumentasi terhadap apa yang dituliskan. Begitu tidak apa-apa pembagian. Langsung jadi nih, minggu depan langsung jadi nih Prof. Mas Rian tuh begini, Prof. Mas Rian tuh begini, Prof. Kalau di perkuliahan bilangnya itu sibuk borang. Tapi ketika di tim borang, saya sibuk kuliah gitu, Bro. Padahal dia tidur gitu, Bro. Padahal dia tidur. Jadi ada ketika di pakai topeng pakai topeng borang. Ketika di borang pakai topeng kuliah kan gitu. Itu Bro, itu sebetulnya Mas Rian, Bro. Nah gitu, Bro. Jadi targetnya Jogja itu kan, Prof. Nah, kalau perlu misalnya siapa Bu yang bisa bantu ngetik dan sebagainya ada nanti apa namanya itu di Jogja itu ada anak yang pinter untuk membantu itu ada gitu. Tapi memang gitu. kebetulan kan itu rahasia, nggak usah rahasia, kita sama-sama. Udah diem aja. Kalau dia nanti diem aja Mas Rian. Diem aman sudah sampean. Oke, gitu aja. Nah, saya pengen ke Jogja itu, Cak, karena ada target kan, Cak. Jadi memang beberapa senior-senior yang di Muhammadiyah itu kan memang standby-nya kan di Jogja, Prof. Jadi nanti memang akan mengarahkan kiblat kepada abang-abang itu kan. Kami kan di MDMC kan, Prof, di Sester kan, memang di kebencanaan kan. Memang salah satu senior 3 atau 4 itu ada di Jogja kan, Prof. Jadi sekalian pelarian borang nanti kan, ya sekalian juga kan biar kayak sempronya kan di Jogja offline kan. Jadi gitu. Boleh kalau memang mau di Jogja, boleh mau secara luring boleh gitu. Apa mau ngangkat asisten dari Jogja mulai sekarang yang ngetikkan disertasi ada saya cari. Solusi Rian. Solutif banget. Solutif banget. Ya jelas kan kalau ketemu langsung itu kan kayak kata Prof tadi. Jadi momen pembantaiannya itu kan tidak sesadis ketika online kan, Prof. Ya, gitu tak. Ya. Oke, kembali Pak Sigit monggo. Ya, Ibu, terima kasih. Begini Bapak Ibu, kalau memang sudah disepakati nanti kalau disepakati nanti tiap langkah itu misalnya ya. Saya sesuaikan dengan outline itu, kita itu 2 minggu sekali tatap mukanya. Jadi misalnya nanti dimulai di awal bulan Oktober ya, karena ini sudah akhir. Awal bulan Oktober kita tatap muka di minggu pertama, minggu kedua nanti mandiri ya. Kemudian minggu ketiga tatap muka lagi, minggu keempat mandiri. Artinya kan 2
2 minggu sekali tatap muka ya. 1 bulan 2 kali tatap muka. Nah, setelah saya hitung-hitung karena ada 6 mahasiswa, kalau memang disepakati nanti 6 mahasiswa ini paling tidak nanti Bapak Ibu dan juga kalau disepakati juga kalau kita ketemu itu ya malam Selasa ini jam 19 sih. Kalau misalnya kita sepakati bareng nanti ya kita tentukan malam hari ya. Siap, malam malam hari, Bro. jam 19. Jadi nanti begini Bapak Ibu. Bapak Ibu karena 6 orang nanti presentasi setiap orang 5 menit saja, nggak usah lama-lama ya. 5 menit. Nanti masukannya 10 menit. Artinya apa? Bahwa nanti satu orang itu 15 menit ya. 15 menit kali 6 orang ya. Ketemunya nanti 75 menit ya. Artinya nanti kita kuliah hanya 1 jam 15 menit ya. 1 jam 15 menit ya nanti diakhiri jam 8 lebih 15. Atau kalau misalnya waktunya molor ya sampai setengah 9 gitu. 7, 8, setengah 9, 1 jam setengah. Gimana Bapak Ibu? Disepakati setiap hari Senin, malam Selasa seperti ini atau mungkin ganti hari? Pulau sepakat. Boleh, Saya boleh pribadi Pak. sepakat. Rian gimana Dek? Fikri, Elsie, Ya, sepakat Kak. sepakat ya? Ini teman-teman mahasiswa sepakat malam hari Bu perkuliahannya, Yes, nanti saya- 2 minggu sekali tatap muka. Saya juga setuju banget kalau malam itu. Siang nggak susah kayaknya kalau siang. Nah, Apalagi Warek, ya. Warek 1 semakin susah gitu, Bro. tapi saya Selamat, Prof. begini, Selamat, Prof. Lupa belum mengucapkan selamat, Prof. gini Pak Sigit, mungkin kita membuat link doc ya. Jadi nanti saya dengan Pak Sigit bisa mereview Ya, dari boleh, situ. boleh. Dan itu bisa diimprovisasi, diperbaiki setiap saat. Oh, nggih, eco. Dan kita ini sudah keluarga, tidak ada tirai, tidak ada tabir, tidak usah malu-malu, begitu. Jadi karya jenengan semua kakak adik adalah karya saya dan Pak Sigit. Jadi saya sama Pak Sigit itu setiap waktu bisa buka, bisa memberi komentar, atau justru bisa sekaligus di situ melakukan perbaikan pembetulannya di situ. Pripun kalau gitu Pak Sigit nggih. Jadi kalau ini misalnya kakak adik ini menulisnya jelek ya enggak apa-apa, wong kita sudah tahu semuanya jelek toh. Sehingga karena semua jelek itu kayaknya sih biasa gitu ya. Kan biasa kalau kita sama itu biasa gitu. Jadinya kita juga tidak akan memalu-maluin. Akan Sama apa kita ya? ini memang paling keren. Nah, kemudian kita juga tidak akan marah-marah, ini salah, ini apa, ini buatan apa, tidak akan pernah begitu. Kami udah cukup di academic writing aja Bu Prof digituin. Di kelas ini jangan lagi. Masih gitu dah. Masih Bu Tapi Prof. alhamdulillah betah. Alhamdulillah betah. Elsie kena mental Bu Prof malam kemarin. Kelas A-nya kena mental. Kok memasukkan sekolah itu Elsie? Pak Sigit, apa di antara kita nggak ada yang ikut masuk ke Zoom kemarin? Nggak ada Bu, jadi kesepakatan Bu Prof. Erni, Bu Sinta kita nggak ikut Bu. Nggak usah ikut Pak, biar aja kami aja Pak. Nggak usah ikut Pak. Biar puas ya. Udah alhamdulillah. Pak Ibat atau Karita silahkan usulan dari Ibu Prof ini di follow up ya, buatkan doc. Jadi begini itu memang nanti lebih efektif. Jadi Bapak Ibu ketika presentasi syukur sudah ada revisi itu nanti sudah ada catatan. Ya. Insya Allah Bu Prof dan Bapak nanti dibuatkan. Jadi ketika saat jadwalnya presentasi itu sebenarnya saya dan Pak Sigit sudah ngoreksi gitu. Ini presentasinya nggak usah lama-lama 5 menit nanti 10 menit. Iya. Jadi kami berharap nanti teman-teman juga memberikan masukan ya. Apalagi kalau malam-malam itu kan 10 menit presentasi, wah capek itu biasanya. Yang dengarkan capek, yang dengarkan capek. Yang dengar yang capek ya. Iya. Butuh kopinya Kak Rita berarti. Iya. Bukan kakak sendirian, Rian juga Bu Prof, malam kemarin berdua kami. Cuma kakak yang lebih lama, kakak 1 jam. Riannya 30 menit.
Orang ini Oh, merepet semua Bu Prof. oh. Padahal kan kami kan serius kan Bu Prof, mau buat artikel yang bagus gitu. Oh, Jadi yang lain tuh gak serius gitu. Nah, akhirnya Prof, ya, akhirnya kan Prof, artikel Rian sama Kak Rita yang udah shocking gitu nah Prof. Yang lain nggak shocking Prof. Mereka marah itu Prof. begitu. Ya, Wah. dia pasti marah yang lain karena yang lain masih belum dipresentasikan katanya. Oh, Saya sudah. nggak seksi ya, nggak Iya, seksi ya iya, menurut nggak wow gitu Bu Prof. Padahal kemarin itu betul ini tanya Pak Sigit. Kami gini, pengalaman semester yang lalu mahasiswa sudah sampai apa yang mata kuliah apa dulu itu kemudian sampai disuruh membuat paper satu mahasiswa satu kemudian bisa kita luluhkan hanya Ilmu mengumpulkan pendidikan dasar Bu Prof. gitu. Nah, itu pengalaman itu sudah kita bahas ya Pak Sigit. Jadi oke, ini Bu Naimah karena terkenal orang yang sangat banyak tulisannya menurut beliau. Kemudian beliau juga mengikuti kursusnya Profesor Iwan gitu, Iya. Irwan. Kemudian beliau juga mana nagih-nagih mata kuliah academic writing. Nah, kemudian beliau kita pasang dan ada pendampingnya. Itu harapannya beliau tidak apa ya akan Monopoli. ya, artinya boleh semangat, tapi tidak perlu harus pakai marah, kan gitu. Nah, kalau kami semua mendamping itu harapannya beliaunya agak segan gitulah gitu, nggak akan marah-marah gitu. Ada remnya Bu. Maksudnya seperti itu kemarin tuh. Jadi kami itu senang, bolehlah semangat gitu. Tetapi nggak usah pakai marah, heman-heman apa energinya kromosom kita nanti rusak juga. Ya sudah, yang penting adalah mampu berargumentasi terhadap apa yang dituliskan gitu. Oke. Tapi Apalagi yang kalau misalkan judul tidak memiliki embrio baru, Prof. Wah ini embrio, judul embrio baru. Wah ini usang katanya nggak layak untuk nggak layak ditolak Scopus katanya. Prof Naimah itu bagus loh, Embrio. Iya, Keren, Prof bagus. Naimah. Kak, Iya. itu kalau kelas B yang udah paham, Dek. Ini kelas A sama adik-adik kelas semua. Pada curhat, Bu Prof, termasuk adik kelas, Bu Prof, curhat itu ke kakak. Nanyain Prof Naimah, pada ketakutan itu kalau dapat pembimbingnya, promotornya Prof Naimah. Kalau ketemu saya Prof Naimah kan saya kasih Sungai Ilmu itu insya Allah beres sudah Prof. Nah itu kalau judulnya harus embrio yang baru itu. Embrio Ya. harus Kalau embrio yang baru nanti menurut Pak Sigit dari sisi biologi dan ilmu IPA lainnya itu nanti harus perkawinan yang cloning gitu. Aduh. Ya. Aduh, pokoknya diterima tertawa saja, senyum aja lah. Justru semakin tidak ngantuk kalau gitu. Oke, pokoknya diterima ya. Jadi yang untuk dipresentasikan kita bersama-sama yang dikerjakan oleh kakak adik ini besok sampai apa Pak Sigit? Baru judul dulu apa sudah dengan latar belakang? Kalau sesuai outline Ibu, setelah saya cermati itu minggu depan ya awal Oktober ini, Bapak Ibu sudah harus mengumpulkan pendahuluan. Oke. Nanti minggu kedua baru kita melakukan revisi. Iya, Bu. Ya, Oke, ya. Di Dalam pendahuluan itu nanti sudah cover rumusan masalah dan tujuan belum Pak Sigit? Sudah Ibu. Udah. Oke. 23 sampai 29 September akhir bulan ini Bapak Ibu harus kerja mandiri untuk menyelesaikan pendahuluan, latar belakang, rumusan, tujuan dan manfaat. Ya. Dan tidak ada buram di sini Pak Rian. Malam ini Rian ya. Allahu Akbar. Terus malam ini berarti. Ya kalau begitu nanti oke ya. Memang kalau academic writing itu sebenarnya untuk referensi. Lah yang seminar proposal ini sebenarnya sudah sebagai panduan untuk melakukan riset gitu ya. Ya, betul Prof, betul. Sehingga memang kita harus lebih cermat sebenarnya daripada yang ya kita tidak comparing, tidak membandingkan mata kuliah kan begitu. Tapi bekerjanya gini, apa yang didapatkan dari academic writing di situ paling tidak sudah menemukan banyak referensi
yang jumlahnya mungkin sudah mulai berpuluh-puluh. Nah, gitu. Itu nanti yang diambil saja untuk menulis proposal kita. Begitu. Ya. Siap, Bu Prof. Nggih, nggih. Terus kemudian kalau sudah sampai kepada rumusan masalah dan tujuan penelitian itu sebenarnya katakanlah kalau Prof. Sugiono sudah 50%, saya malah katakan sudah 60% sampai 70% proposalnya itu ya. Kemudian nanti yang sisanya tinggal metodenya. Metodenya menggunakan metode apa yang sesuai dengan masalah yang kita angkat, kan begitu. Iya, Bu Prof. Nggih. Jadi Nggih. Bu, minggu ini kan malam Selasa aja, malam Selasa sampai nanti Selasa berikutnya Bapak Ibu sudah presentasi nanti. Jadi silakan minggu ini Bapak Ibu menyusun, atau kalau tadi sudah dapat identifikasi sudah hampir 99% sudah selesai draftnya, ya nanti silakan dicermati ulang nanti untuk dipresentasikan malam Selasa besok ya, malam Selasa besok. Di malam Selasa besok kita tatap muka lagi Bu ini. Malam Selasa besok ini kan malam Selasa. Malam Malam Selasa tanggal 30 ya, Pak. Senin tanggal 29 itu malamnya kita kuliah lagi. Besok malam Selasa itu tanggal berapa Bu? Malam Selasa tanggal 30, Pak. 30 September. Nggih, 30 September. Nggih. Nah, ini tanggal 30 September sampai 6 Oktober itu mahasiswa presentasi. Artinya 1 minggu itu digunakan untuk presentasi. Minggu depan ya harapannya kalau sesuai timeline ya Bapak Ibu harus presentasi minggu depan itu. Iya, iya, Pak. Nanti minggu kedua Bapak Ibu kerja mandiri lagi, nanti minggu ketiga presentasi lagi. Iya, insya Allah, Pak. Insya Allah. Nggak apa-apa, Rian, kita academic writing udah nggak tampil lagi. Orang ini aja. Jadi kita fokus di sini. Kita fokus ke proposal, betul. Iya. Aman, enggak apa-apa, aman. Saya juga aman, alhamdulillah. Bisa lari mengamankan diri dari Prof. Naim itu sudah hebat loh. Oh, selesai. Alhamdulillah. Biasanya orang sulit lari dari dia gitu. Ya, dan sembari begini aja nanti itu tadi menggunakan link doc ya. Iya, Jadi siap, Prof. bangun tidur ada 2 kata tempelkan. Akan tidur terdapat memiliki 2 kata, terinspirasi 2 kata, tempelkan. Gitu saja kerjanya. Jadi Lengdok itu lebih sering membukanya daripada membuka kitab suci, membuka Al-Quran. Jadi dibuka bangun tidur, tambahi 2 kata. Kemudian siang mau sholat zuhur, tambahi lagi 2 kata. Terus itu diimprove terus gitu. Artinya nanti ketika presentasi ya tetap pakai link doc itu ya Bu ya untuk share screen-nya. Ya, makanya begini. Kalau sebenarnya idealnya menulis itu menurut saya menggunakan PPT dulu. Ideal ini. PPT itu kan dari situ ketemu poin-poinnya. Lah baru diuraikan di bentuk Word menjadi naskah proposal. Tapi kalau idealnya kalau nanti menggunakan PPT ya PPT dulu, pokok pikiran dituliskan di dalam PPT, di situ kita diskusikan tidak masalah. Nanti tinggal mengoreksi kami redaksinya yang di dalam naskah proposalnya itu. Tapi seandainya kakak adik belum menuliskan, tidak begitu cara kerjanya. Cara kerjanya langsung kepada naskah proposal yang bentuknya Word, kami biar mudah mengoreksi dan tahu alur pikirnya. Di dalam pendahuluan misalnya, setiap paragraf di bold pokok kalimat inti yang menjadi pokok pikiran dalam satu paragraf tersebut yang mana nanti di bold. Ya. Nah, nah itu Prof. Nah itu Prof. Ya, begitu. Jadi kita mengoreksinya agak gampang, Pak Sigit. Agak gampang mengoreksinya. Jangan sampai kita hanya terjebak ke dalam redaksi saja, yang ternyata konsep konten intinya malah tidak terpegang. Gitu. Kalau memang kakak adik inginnya langsung menulis ke dalam naskah
yang terdeskripsi yang menjadi sebuah proposal begitu. Tapi saya kira kalau berjalannya paralel dua-dua, ini adalah yang pakai PPT, di sini yang pakai Word, itu akan terbantu banget. PPT-nya itu adalah pointer-pointernya, nanti diuraikan, dideskripsikan, sudah ketemu pokok pikirannya, dideskripsikan di dalam paragraf begitu. Nah, dua-duanya juga bagus. Yang nanti ketika ujian seminar proposal sudah punya PPT juga gitu. Sebetulnya kan PPT itu untuk membantu pokok pikirannya apa, dituliskan pointer-pointernya di situ. Baru diredaksikan, diuraikan di dalam Word begitu. Nah, kalau punya dua bagus. Jadi ketika ujian seminar proposal PPT sudah punya. Kemudian naskah proposalnya juga sudah lumayan bagus begitu. Tapi monggo kembali lagi kepada kakak adik gitu. Di kita itu biasanya kebalik berpikir. Kita punya proposal yang panjang dan lebar, baru diringkas menjadi PPT. Kan gitu. Kebalik. Mestinya adalah pokok pikiran itu masuk dalam PPT, baru kita redaksikan, baru kita uraikan ke dalam Word begitu. Gitu. Yang terjadi kita kadang-kadang banyak yang terbalik. Nulis panjang lebar, baru nanti cari pokok pikirannya, baru nanti dimasukkan ke dalam PPT gitu. Kebalik cara berpikirnya. Jadi PPT dulu baru diuraikan di dalam Word gitu. Sehingga kalau berjalan dua-duanya ya enak. Nanti ke depannya saatnya mau ujian proposal sudah punya, sudah ready gitu. Gitu ya. Ini teknis penulisan. Terima Kembali kasih Ibu. Ibu Prof. Jadi silahkan Bapak Ibu mau presentasi pakai link doc boleh, tapi idealnya ya lebih bagus nanti pakai anatomi ya, anatomi proposalnya itu lebih bagus lagi ya, sehingga nanti bisa terbaca substansi konsep-konsep besar yang ingin Bapak Ibu kerjakan sebagai disertasi. Pak Sigit istilahnya, Pak Sigit istilahnya kok sama dengan Bu Naimah. Bu Naimah dengan pakai anatomi. Larang ini. Beliau pakai embrio dengan pakai anatomi. Nanti aku pakai zigot gitu. Ya, nanti Pak Sigit. Mohon maaf tadi sempat berhenti sejenak gitu ya, gara-gara sama dengan Bu Naimah, terus tiba-tiba link Zoom-nya terus berhenti Bu ini tadi Bu. Jaringannya tiba-tiba berhenti sejenak. Tentunya kami minta tolong nanti Pak Takwa atau Pak Ibu Rita atau siapa monggo nanti untuk menjadi timer ya nanti untuk ketika presentasi ya, nanti silahkan nanti teman-teman di koordinator ya, karena kadang kalau tidak ada yang mengingatkan nanti waktunya juga molor-molor, dan kami juga minta tolong nanti baik saya ataupun Ibu Prof. Istiningsih juga nanti diingatkan ketika mau masuk kuliah. Sepengalaman kemarin teman-teman itu biasanya untuk memperingati itu, untuk mengingatkan itu Prof G, biasanya langsung di mute, biasanya Prof. Langsung di mute gitu. Kalau misalnya terlalu panjang gitu langsung di mute sama ini. Jadi nggak ada halus-halusnya, nggak ada timur-timurnya Prof. Nggak ada Jawa Timurnya sama sekali, timur-timurnya nggak ada sama sekali, langsung di mute. Ketimurannya hilang. Aceh gitu. Ya baik, maaf Cak. Bisa seperti apa ya. Tapi prinsipnya tadi disampaikan Ibu Prof. Istiningsih, kalau disampaikan anatominya, disertasinya itu akan lebih singkat ya. Karena 6 orang ya, 6 orang. Tolong yang belum hadir siapa, Pak Mauludin ya, nanti dikabari ya. Mauludin. Iya Pak. Ya, nanti sepenuhnya untuk lancar tidaknya perkuliahan ini ya nanti Bu Rita atau Pak Ibad lah yang nanti mengelola. Baik, saya kira itu Bapak Ibu, atau ada yang mau menyampaikan sesuatu silahkan. Sudah cukup sepertinya Pak. Sudah cukup Pak. Ibu, ini jam 8:30.
Ibu kalau ada mau yang disampaikan untuk mengakhiri perkuliahan, monggo. Ibu Prof. Isti. Oh, nampaknya. Artinya Zoom bermasalah kayaknya. Ada ini. Gangguan. Koneksinya ada ini. Ada embrio yang masuk. Aduh. Wah, beliau sebentar lagi akan jadi asesor ini. Mudah-mudahan ya Allah. Asesor beliau ini. Siapa, Pak? Prof. Isti, gitu. Seleksi Prof. Isti wawancara nih kayaknya asesor. linknya apa Zoom-nya nih apa sudah macet nih Oh, Bu Prof. sampun berarti, Ki? Iya. Oh, Ya udah alhamdulillah. asesor ya. Udah asesor Hmm. beliau ya. Oh, kalau misalkan dalam di prodi saya langsung ke Prof. Isti sudah sama Pak Sigit. Pak Sigit juga. Itu memang Belum, Bu. Belum, Pak. Saya belum sekarang Mudah-mudahan ini kan lagi belum ini, Ja, tertarik lagi jadi asesor. belum tertarik karena yang ditemui ya Mas Rian gini ini model. Alasannya ketika ditanya, no, ketika ditanya kriteria 1, oh saya masih ada kuliah. Lupa RPS-nya nggak sih tidak disempurnakan. enggak, Ja. Jadi kami dia ini juga, Ja, menjadi sebagai salah satu program studi yang ya bukannya sombong kan, memang menjadi ikonnya Yes. kampus kan. Bukannya sombong itu sudah bagian dari sombong itu. Iya, Kan? Rian itu tidak sombong, hanya sedikit angkuh aja dia. Aku aja dia. Jadi memang ya itu kan, Cak. Ya hampir semua kampus kan mengalami dilema dan dinamika